yang makan di stop ya, makannya kita mau mulai ya. Lausa Are mau mulai. Ayo semuanya anak-anak duduk dengan tenang ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Ayo udah berarti udah siap ya, perutnya udah penuh, jadinya kita siap untuk memuji Tuhan. Ayo semuanya duduk dengan tenang ya, jangan gerak kiri kanan lagi. Alkitabnya udah disiapin belum Alkitabnya? Yang punya Alkitab ya udah bisa baca, Alkitabnya bisa disiapin. Iya. Oke, anak-anak kita mulai. Ayo semuanya duduk dengan tenang. Loh anak-anak, duduk dengan tenang ya. Kita mau mulai kebaktian sekolah minggu hari ini. Ya ini dengerin. Ya nanti. Nanti udah boleh mulai. Ya, mulai. Halo. Ada. Selamat pagi anak-anak. Pagi Lause. Nah, kita mau mulai ya kebaktian sekolah minggu ini. Kita mulai dengan nyanyi lagu Mars Karunia. Ya anak-anak kita nyanyi lagu Mars Karunia. Ada tepuk tangan ya. Ayo kita membaca ayat tema sekolah minggu. Yang udah bisa hafal ya anak-anak. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ya, sekarang kita masuk dalam doa ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak untuk beribadah di sekolah minggu ini. Tuhan juga pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan tenang, bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak. Nah, anak-anak tahu gak Laskar Kristus itu apa? Laskar, mulai dari kata laskar. Ayo siapa yang tahu boleh di-unmute. Laskar itu adalah tuh tentara. Nah, tentara kita tuh sebagai murid Kristus bisa difungsikan sebagai laskar Kristus. Pasukan. Oh iya, pinter. Benar. Pasukan. Jadi kita sebagai murid Kristus sebagai pasukan juga untuk membela
untuk melayani Kristus lah istilahnya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo kita ulang sekali lagi lagu ini ya. Justin tolong diulang lagi lagu ini sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, di sini Laskar Kristus kita tuh tidak menembaki musuh dengan pistol, tapi kita pakai firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan persembahan. Nah, persembahan nanti ada muncul QRIS itu. Nanti anak-anak minta bantuan orang tuanya untuk scan QRIS code dan di akhir jumlah uang persembahan itu ditambahin angka 21 ya, supaya kita bisa tahu bahwa itu dari anak-anak sekolah minggu. Nah, yuk anak-anak kita nyanyi lagu persembahan. Dengan lagunya Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Nah, anak-anak, kita ada pengumuman nih. Nah, kita pengumumannya yang pertama, ada video pemenang dari kelas Amos yang kemarin lomba nyanyi. Kita tampilkan ya. Mari kawan semua menari buat Catherine, Tuhan. Tak perlu kamu Angel, ragu atau terus ada juga Dylan. malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari
anak-anak tadi yang pemenang kelas Amos. Nah, ini yang mendapatkan hadiah burger. Dari pertama kelas Joshua, Niana, dan Mike. Selamat ya. Nah, yang kedua kelas Amos, Karlin, Angelin, sama Dylan. Yang ketiga kelas Daud. Kelas Daud ini ada 7 orang. Dari Elkan, Jessica Wilson, Joshua, Putri Violin, Rachel, Ryan, dan Trivena. Selamat ya pada yang udah dapetin burger. Terus kelas Ezra ada Richie, Queen Valentine, sama Jason. Terus selanjutnya ada kelas Nehemia, ada Jessica Kosasi sama Sisi. Dan kelas Ruth ada Joshua, Ethan sama Stefano. Nah, hari ini juga ada nih teman kita yang berulang tahun. Namanya Stefano. Stefano ada gak ya? Nah, ini datang gak Stefano? Kalau datang boleh tuh diucapin selamat ulang tahunnya di chat box. Kalau enggak nanti personal ya. Japri sendiri ke Stefano-nya. Selamat ulang tahun Stefano. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya mari kita berdoa. Anak-anak doain juga untuk doa hari ini tuh kita mau doain yang pertama untuk Stefano yang berulang tahun. Yang kedua anak-anak yang sedang ujian tengah semester. Nah, supaya si kalian itu bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai yang baik juga. Ayo anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendapatkan hikmat dan mendapatkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk Stefano yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi kepada Stefano. Kiranya dia dapat tetap melayani-Mu di kehidupan dia sehari-hari. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang diberikan, Tuhan sucikan, kuduskan, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ujian tengah semester. Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat belajar dengan baik, sehingga ujiannya nanti juga bisa mendapatkan nilai yang baik pula ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ingin
anak-anak, seperti biasa firman Tuhan itu akan dibagi 2 kelas, kelas besar dan kelas kecil. Nah, kelas kecil itu akan dibawakan oleh Lause Desi, kelas besar akan dibawakan oleh Lause Elani. Nah, anak-anak duduk dengan tenang ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kita ketemu lagi. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan, terima kasih kami sudah dipimpin oleh Tuhan dari kehidupan kami. Dari hari Senin sampai hari ini ya Tuhan, Engkau yang peliharakan kami. Sekarang kami mau tenangkan hati kami. Kami mau belajar dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara melalui pelajaran hari ini, supaya kami makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nah anak-anak, Lause hari ini mau ajak kamu melihat ada suatu orang, 2 orang sebenarnya, yang begitu istimewa sekali. Tapi depannya kita lihat dulu judulnya apa ya. Ayo, saya akan screen share ya. Ya, betul. Kita akan berkenalan dengan 2 orang, pasangan suami istri, yang bernama Aquila, si suami, dan Priscilla, istrinya. Mereka adalah apa? Mereka adalah hamba Allah. Tetapi mereka juga punya pekerjaan yang lain, yaitu mereka adalah tukang kemah. Bagaimana ceritanya? Nanti kita lihat ya bagaimana. Saya mau ajak kamu melihat beberapa macam pekerjaan yang dari zaman dulu sudah ada, sampai sekarang mungkin masih ada. Tapi mungkin agak beda dalam barang-barangnya, dalam alat-alatnya. Ayo kita lihat, ini ada jenis-jenis pekerjaan. Kamu bisa lihat kan? Ada guru. Bedanya apa zaman dulu sama zaman sekarang? Mungkin ya beda lah ya. Zaman dulu mungkin guru itu nggak ngajar di kelas-kelas seperti sekarang. Apalagi sekarang nih lagi zaman pandemi, kamu sekolahnya online. Gurunya juga mesti pakai laptop, mesti pakai kamera, mesti online ngajarin kamu. Kamu juga mesti pakai HP, mesti pakai laptop untuk belajar. Nah, beda tapi tetap sama. Guru itu adalah orang yang akan mengajar kamu. Murid-murid ya. Lalu kita lihat di situ ada hakim. Hakim itu kerjanya apa? Ya zaman dulu, zaman sekarang sama. Dia adalah memberikan pengadilan, keputusan-keputusan di pengadilan. Yang mana yang salah, yang mana yang benar, dia akan memberikan keputusannya. Juga ada tentara. Tentara zaman sekarang sama zaman dulu nggak begitu banyak beda. Cuman di barang-barangnya, di alat-alatnya aja. Zaman dulu, zaman sekarang sama. Tentara itu bekerjanya adalah menjaga negara itu, bangsa itu dari serangan musuh mungkin ya. Zaman sekarang kita tahunya adalah tentara itu pakai pesawat tempur, pakai tank, pakai rudal juga ada ya. Zaman dulu cuman paling pakai kuda, pakai kereta kuda, pakai tombak, pakai pedang dan segala macam. Barangnya beda, tapi pekerjaannya tetap sifatnya sama. Petani juga demikian kan, tukang bangunan, yaitu orang-orang yang membangun rumah, membangun gedung-gedung, misalnya gereja, atau membangun bangunan-bangunan yang lainnya. Juga ada lagi tukang kayu. Oh, ini ada satu yang terlewatkan, tukang membuat kemah. Tukang membuat kemah itu seperti apa sih? Ya, orang yang zaman dulu itu membuat kemah itu adalah untuk tempat tinggal. Kemah waktu itu tempat tinggal. Tapi sekarang ini kita kemah itu tidak untuk kita tempat tinggal. Paling-paling kalau kamu misalnya kalau pergi ke gunung, kita camping itu pakai kemah. Tapi kemah zaman sekarang sudah nyaman, di dalamnya bisa ada kasur yang empuk. Zaman dulu yang enggak, beda lagi. Terus ada tukang kayu, ada juga penjahit baju. Semuanya mungkin beda dalam barangnya ya, tapi sifatnya tetap sama. Membuat sesuatu, misalnya tukang kayu membuat kursi, membuat meja, juga demikian penjahit baju.
Nah, kamu perhatikan di antara beberapa macam yang saya sebutkan di sini ada satu pekerjaan yang hampir zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang membuatnya secara banyak gitu loh. Apa? Udah ketemu belum? Iya, betul. Tukang membuat kemah. Tukang membuat kemah ini sudah jarang orang kerjakan. Karena bukannya apa? Zaman sekarang orang pakai kemah itu pakai plastik, sudah pakai kain yang bagus, jadi tidak kena hujan, tidak basah. Tapi juga orang tidak tinggal di kemah-kemah lagi. Zaman dulu orang tinggal di kemah. Zaman Alkitab. Ingat Abraham? Nah, dia tinggalnya di kemah. Juga setelahnya itu kebutuhan kemah itu menjadi menjadi barang yang banyak dicari pada waktu itu, dipakai waktu itu. Nah, sekarang kita akan tinggalkan kenapa Cici kenapa Lause ngomongin membuat kemah ya? Ya, karena kita hari ini kita juga mau ngomongin tentang satu orang tokoh besar Alkitab yang pekerjaannya juga membuat kemah. Siapakah itu? Nama depannya hurufnya P. P. Ada yang tahu siapa? Ya, betul. Paulus. Loh, Paulus? Ya, betul. Paulus itu pekerjaannya adalah membuat kemah. Jadi dia ada hari Sabat, dia pergi mengabarkan Injil, dia ngomong di Bait Allah, ngomong di rumah-rumah ibadat. Tapi hari-hari lainnya dia membuat kemah pekerjaannya. Bagaimana ceritanya? Kok ada Paulus? Tadi kita lihat judulnya kan ada apa? Ada Aquila, ada Priscilla. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya ya. Ceritanya adalah pada waktu itu kita lihat ya. Ini Bapak Aquila dan Bapak Ibu Priscilla. Dia orang apa sih? Oh, dia adalah orang Yahudi, orang Israel. Dia kelahiran dari kota di daerah namanya Pontus. Tuh, kamu lihat kan di peta ada ya Pontus ya. Nih di Pontus di sini nih. Nah, tapi ketika dia pada suatu waktu dia itu pindah. Mereka itu pindah tinggal di Roma. Ditinggal di Roma. Nah, sampai suatu saat Kaisar Roma pada waktu itu mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Yahudi, orang Israel harus keluar dari Roma. Wah, jadi semua orang yang sudah berkeluarga, yang punya anak atau yang masih muda, semuanya harus berburu-buru beres-beresin barang yang mereka mesti bawa. Mereka harus keluar dari kota Roma, mereka mesti pergi keluar dari pokoknya kemana saja. Nah, Aquila dan Priscilla itu mereka pergi ke Korintus di kota lain. Tapi tetap ini adalah kota besar di daerah Yunani, di negara Yunani. Di sana adalah kota yang besar sekali. Nah, disinilah ceritanya bermula. Pada waktu itu ketika mereka tinggal di tinggal di Korintus itu, mereka kedatangan tamu. Tamunya siapa? Benar, Paulus. Paulus datang ke rumah Aquila dan Priscilla. Kenapa dia datang ke rumah? Di antara semua orang mungkin banyak lagi kenalan yang lain, tapi kenapa dia ke sini? Oh, rupanya ketika Paulus datang ke sana untuk mengabarkan Injil, pekerjaannya kan dia butuh untuk kehidupannya kan, untuk makan, untuk dia pakai. Jadi dia membutuhkan uang, dia harus bekerja. Dia pekerjaannya adalah yang dia bisa adalah dia lakukan dengan baik itu adalah membuat kemah. Nah, dia sudah tahu dari orang-orang sekitar situ bahwa ada 2 orang suami istri ini yang juga pekerjaannya membuat kemah. Dan benar saja ketika Paulus sampai di Korintus, dia segera mencari keluarga Aquila dan Priscilla ini. Dia katakan, Paulus, saya mau datang ke Korintus ini untuk mengabarkan Injil Kristusnya. Apakah saya bisa tinggal di tempat kamu? Karena kita kan sama-sama pekerjaannya membuat kemah. Oh, mereka diterima dengan welcome sekali oleh Priscilla dan Aquila. Nah, melalui pekerjaan ini, Paulus akhirnya berjumpa dengan 2 orang yang sederhana ini, Aquila dan Priscilla. Tapi nanti akan kita tahu, mereka dipakai secara luar biasa oleh Allah, menjadi rekan pelayanan Paulus dalam pengabaran.
Akhirnya pada waktu itu di Korintus Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla. Lalu saya senang membayangkan ketika kalau mereka itu sedang bekerja membuat kemah, ini mungkin Paulus nih, yang kepalanya agak botak katanya nih. Nah ini Priscilla dan Aquila membuat kemah. Kemah itu seperti apa sih? Tadi sudah saya ada sebagian tuh. Ini ada sebuah gambar kartunnya. Kemah itu yang mereka pakai itu, yang mereka tinggali itu adalah besar gitu, enggak kecil-kecil seperti kalau kita camping doang gitu. Enggak, mereka ini gede. Di dalamnya ada tempat tidur, mereka juga ada dapur, mereka juga ada bisa duduk-duduk begitu ya. Jadi agak besar. Ini kurang lebih gambarnya seperti begini. Dibuat dari apa? Kebanyakan dibuat dari kulit binatang dan bulu binatang. Supaya tujuannya kulit itu kan melindungi dari air, melindungi juga dari panas. Jadi kalau misalnya kejemur, itu pasti kejemur kan. Kalau kena hujan itu tidak bocor gitu. Nah, jadi itu pekerjaannya membuat kemah itu sangat sulit sekali dan itu tidak mudah. Nah, lalu saya senang membayangkan seorang yang besar, tokoh Alkitab yang besar, tokoh pengabar Injil yang besar bisa melakukan hal yang luar biasa ini. Bekerja dengan tangannya, menghasilkan hasil yang baik untuk tenda kemah yang baik, lalu mereka bisa menjualnya, lalu bisa mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tapi pada hari Senin mungkin ya sampai ke hari Jumat, dia itu melakukan pekerjaan ini. Tapi pada hari Sabtu, pada hari Sabat Tuhan, Paulus tidak bekerja. Demikian juga Priscilla dan Aquila. Tapi Paulus pergi ke rumah-rumah ibadat dan di sana dia mengajar firman Tuhan kepada orang Yahudi atau Yunani yang ada di kota Korintus. Selama 1,5 tahun Paulus tinggal di Korintus. Nah, kamu perhatikan enggak? Ketika mereka membuatnya ya dengan malam, pagi atau tergantung mau kerjanya waktunya kapan ya mereka kerjakan, tentu saja mereka bercakap-cakap. Nah, Paulus pasti mengajarkan firman Tuhan tentang Kristus lebih banyak lagi kepada Aquila dan Priscilla. Sehingga walaupun mereka, Alkitab nggak menjelaskan ya, tapi kita mengerti bahwa Aquila Priscilla itu pasti tidak tahu banyak tentang Yesus, Mesias, Kristus sebanyak Paulus. Jadi ketika mereka sedang bekerja, mereka itu pasti Paulus akan menceritakan tentang siapakah Yesus. Bagaimana Yesus itu yang sudah membayar dosa kita di kayu salib. Semua ajaran tentang kabar baik Injil ini diceritakan kepada Priscilla dan Aquila. Mereka sambil bekerja, mereka melakukan pekerjaan mereka juga bercakap-cakap. Nah itu tadi saya bilang, selama 1,5 tahun di Korintus, Paulus dan Aquila dan Priscilla bekerja sama. Dan kamu tahu nih, ini dua orang ini, walaupun mereka itu tidak mengajar di rumah-rumah ibadat seperti Paulus, tapi mereka ini dua orang ini membuka rumah mereka bersihkan rumahnya, rapi-rapikan, dan mereka mengundang orang-orang yang mau belajar firman Tuhan di tempat mereka. Mungkin kadang-kadang Paulus yang ikut mengajar mereka. Mungkin juga si Aquila atau Priscilla yang mengajar. Tentu saja hal ini sangat membuat pengabaran Injil makin tambah dengan cepat. Sehingga di Korintus makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Paulus mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia harus pergi ke Efesus. Kamu lihat itu tadi di Korintus di sini ya. Nah itu dia pergi ke Efesus untuk melanjutkan pengabaran Injil di sana. Ketika dikatakan, Pak Aquila, Ibu Priscilla, saya akan pergi ke Efesus melanjutkan pengabaran Injil di sana. Bagaimana dengan kamu? Tanya. Oh, kami mau ikut berserta dengan Paulus, Pak Paulus. Kami juga mau pergi mengabari Injil di sana, melayani Tuhan di sana. Nanti kita juga bisa sama-sama bekerja lagi tetap membuat kemah kayak gitu. Akhirnya Paulus juga beserta dengan Aquila dan Priscilla pergi ke Efesus. Sampai di Efesus dia tinggal di sana. Kemudian ketika sudah sampai di Efesus dia tinggal di sana,
Paulus mengatakan bahwa dia harus pergi ke tempat yang lain lagi mengabarkan Injil, melanjutkan pelayanannya dia lagi. Nah, kali ini di Efesus, Priscilla dan Aquila tidak mengikuti Paulus pergi ke Syria, ke tempat yang lebih lain lagi. Mengapa? Karena di Efesus banyak pekerjaan pelayanan Injil yang harus mereka kerjakan. Banyak orang percaya yang belum cukup mengerti tentang firman Tuhan, tentang Kristus, tentang Yesus, yang perlu mereka ajarkan juga. Jadi dia tidak dikatakan, kata Paulus, baiklah Priscilla dan Aquila tetap tinggal di kota ini, sehingga bisa membantu kalau ada orang yang belum mengenal Tuhan, dan boleh pengabaran Injil makin ditambah, diluaskan. Nah, akhirnya benar saja. Kamu tahu apa yang terjadi? Ketika itu mereka kedatangan satu orang lagi yang bernama Apolos. Apolos ini datang dari tempat yang jauh, dari Alexandria. Alexandria itu ada di sekitar Mesir sana. Dia orang muda, tapi dia pintar sekali tentang Alkitab. Tentang perjanjian lama, dia pintar sekali. Dia mengerti banyak semua hal itu. Padahal dia masih muda. Nah, ketika Apolos mengajar di rumah ibadat, Priscilla dan Aquila juga sering mendengarkan. Tapi ketika dia dengarkan, dia merasa bahwa Apolos ini memang pandai sekali menjelaskan banyak hal tentang Mesias. Tapi dia masih kurang. Dia masih belum jelas tentang, dia cuma mengertinya baptisan Yohanes Pembaptis. Dia belum mengerti hal yang lainnya lagi. Jadi dikatakan, Pak Apolos, bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami? Kami akan membantu kamu menjelaskan lebih banyak tentang Kristus, tentang Injil Kristus. Apolos orang pandai, orang yang terpelajar, orang yang mengerti Alkitab. Ini ada dua orang suami istri sederhana aja, tukang membuat kemah, mau mengajari Alkitab, mengajari Taurat kepada saya lebih banyak lagi. Masa? Apakah demikian Apolos menolaknya? Enggak. Apolos dengan rendah hati, dia menerima ajakan Aquila dan Priscilla. Dia datang ke rumahnya dan dengan sabar, Aquila dan Priscilla menjelaskan Injil Kristus secara lebih lengkap. Segala yang dia dapatkan dari Paulus disampaikannya lagi kepada Apolos. Sehingga Apolos lebih mengerti apa itu Kristus, apa itu pengorbanannya, apa itu kabar baik yang harus dia beritakan. Ketika sudah lengkap, sudah lebih banyak dia paham lagi, dia berani lagi mengabarkan Injil dengan lebih mantap lagi. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari dua orang yang sederhana ini, Priscilla dan Aquila. Nah, saya senang membayangkannya. Sambil mereka bekerja, Lawson membayangkan ya, si Priscilla sambil bekerja menjahit kain untuk tenda, menjahit kulit untuk tenda dengan tangannya, sambil bercerita tentang Alkitab kepada Apolos. Apolos pun mendengarkannya dan belajar baik-baik. Sehingga setelah beberapa waktu lamanya, Apolos sudah dapat pengertian yang lebih lengkap. Dan Apolos pun melanjutkan pengabaran Injilnya ke kota-kota yang lainnya. Nah, kita melihat ya, kalau orang bersedia dipakai oleh Tuhan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dua orang ini adalah dua orang yang biasa-biasa saja. Mereka berasal dari tempat yang juga, mereka berasal dari pengetahuan yang nggak begitu paham tentang firman Tuhan. Tapi ketika mereka mendapat kesempatan belajar dari Paulus, mereka memakainya dan mereka melakukannya itu dengan setia. Sehingga mereka pun dapat membimbing, menjadi mentor yang baik bagi Apolos. Sehingga Apolos pun nanti ketika beberapa waktu kemudian menjadi pengabar firman yang very, very good. Tangguh sekali. Dan dia mengajarkan dengan berani, dengan tepat, sehingga banyak orang dimenangkan untuk Kristus. Kalau bukan dibantu, dijelaskan, dibimbing oleh Priscilla dan Aquila, mungkin Apolos tidak akan semantap demikian. Karena itulah kita tahu bahwa kalau orang mau menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, dia harus belajar untuk rendah hati menerima semuanya.
Nah, lalu semua tanya nih, why-nya, mengapa? Mengapa Priscilla dan Aquila bisa berubah demikian dari orang yang biasa-biasa saja? Ini semua hanya karena karya Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus telah menebus, membayar dosa mereka ketika dia mati di kayu salib. Sama seperti kamu dan saya. Dosa kita telah di Tuhan bayar. Dan ketika mereka, kita juga nih, sudah menjadi orang percaya, percaya Tuhan, kita pasti mau dipimpin Roh Kudus untuk menjadi pengikut Tuhan yang bukan asal-asalan, yang bukan seadanya, atau yang tidak peduli pada pengabaran Injil Kristus. Enggak, kita nggak bisa seperti itu. Seperti Aquila dan Priscilla yang rajin, setia, dan aktif dalam pelayanan pengabaran Injil, kita pun harus juga demikian. Kita bisa mulai dengan orang-orang sekitar kita, keluarga kita, papa, mama, adik, kakak. Mungkin juga kepada oma, opa, om, tante kita, dan jangan lupa kepada teman-teman kita juga. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, dengan tidak kita melakukan sesuatu gratis dari Tuhan Yesus, kita wajib melakukan estafet ini supaya mereka ini juga menerima kabar baik keselamatan itu. Jangan khawatir atau merasa, saya mah nggak bisa ngomong. Kita bisa minta pertolongan Roh Kudus, minta hikmat bagaimana harus ngomongnya. Mau kan kamu semua? Yuk kita baca ya ayat hafalan hari ini dari Yakobus 1 ayat 5. Ya kita baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, artinya apa? Kalau kamu merasa bahwa aku nggak bisa ngomong, nggak tahu mesti bagaimana, itu artinya kita merasa diri kita kurang. Nah, kita kalau merasa diri kita kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Dia akan memberikan. Dengan Roh Kudusnya dia akan memberikan kepada kita dengan murah hati dan tidak bangkit-bangkit. Tidak bangkit-bangkit artinya apa sih? Artinya itu nggak di ngomongin terus tuh kan dulu itu namanya bangkit-bangkit itu. Nah, kita baca lagi ayat Alkitabnya ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Udah, kamu perhatikan tuh ada yang merah-merah, ada yang kuning-kuning. Nanti kita akan tutup ya. Nah, sekarang ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ya. Nah, sekarang saya akan mengajak kamu melihat beberapa pekerjaan. Pekerjaan ini akan di-share-kan, di kelas masing-masing. Nanti tugasnya ada ini. Ini ada peta yang tadi kita sudah lihat kan, mana Pontus, mana Roma, mana Korintus, mana Efesus. Nanti kita sama-sama bikin di kelas masing-masingnya. Kemudian ada peta ada tugas berikutnya adalah worksheet ini adalah ini. Kita akan membuatnya bersama-sama. Kemudian ini ada satu lagi ini yang tadi gambar tenda kemah yang tadi kita pakaikan bersama. Yuk, setelah ini kita akan breaking room ke masing-masing kelas. Lalu kita akan mengerjakan tugas yang tadi ya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar ya Tuhan tentang Aquila, Priscilla, Apolos. Kami belajar ya Tuhan dari Priscilla dan Aquila.
orang-orang yang sederhana, tapi bersedia dengan setia mau melayani Tuhan dengan caranya. Dengan demikian dapat menolong Apolos untuk dapat melakukan pelayanan yang lebih besar lagi. Tuhan, kami mau ya Tuhan dipakai oleh Tuhan di tempat kami masing-masing, dengan kepandaian kami masing-masing, dengan talenta kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberikannya kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah Tuhan perlengkapi kami, menolong kami menjadi pengabar-pengabar Injil, memberitakan kabar gembira kepada semua orang, supaya mereka mengenal Kristus dan supaya mereka mendapatkan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa, habis ini kita ke breaking room lagi kelas masing-masing ya. Bye.